Pemeriksaan kepemilikan senjata api milik aktor yang juga Ketua Parvi Gatot Brajamusti terus berlanjut. Hari ini polisi memeriksa mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Iputu Gede Arisuta yang diduga memberikan senjata api itu kepada Gatot. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Mario, apakah pemeriksaan terhadap Arisuta masih berlangsung dan apa materi pemeriksaannya? Selamat siang, Egan. Memang sudah 2 jam lebih Arisuta menjalani pemeriksaan di sini. Dan memang tadi sebelum memasuki kantornya, Kasubit Resmo Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan bahwa pada pemeriksaan kali ini akan difokuskan untuk memeriksa kepemilikan dari senjata api yang ada di tangan Gatot pada saat ditangkap waktu itu, dan juga untuk pemeriksaan ini akan difokuskan apakah senjata ini memang berasal dari importir ataupun senjata ilegal yang didapatkan juga tidak dengan surat-surat. Arisuta pun tadi datang tanpa diketahui oleh wartawan sekitar pukul 8.30 pagi tadi dan sudah menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam lebih. Dan nantinya dalam pemeriksaan ini akan dikembangkan melalui pengakuan atau BAP dari Gatot Brajamusti sendiri. Karena menurut pengakuannya, penggunaan senjata api ini akan digunakan untuk film yang akan dibuat oleh Gatot dan juga beberapa sutradara yang rencananya sutradara tersebut juga akan diperiksa pada Jumat ini. Dan besok juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap beberapa saksi terkait dengan kasus Gatot Brajamusti. Dan kembali ke dalam pemeriksaan hari ini, pemilikan senjata api ini memang harus digali karena memang polisi akan menggali apakah senjata ini dimiliki dari hal atau importir yang lebih besar untuk senjata ilegal. Dan berikut adalah kutipannya, Egan. Kami juga menanyakan ini terkait tentang kepemilikan keberadaan senpi yang ada pada saudara GB. Nah, itu yang kami dalami dalam proses penyidikan ini. Terus saudara AS didamping oleh satu orang asisten ya, jadi bukan pengacara tapi asisten. Dan ini kita sama-sama menjalani proses penyidikan ini, kita tunggu hasilnya seperti apa. Tahap berikutnya kami juga akan memeriksa beberapa orang yang ada dalam lingkaran saudara GB dan saudara AS, termasuk dalam kaitan film yang menurut saudara GB dibuat dalam senjata tersebut digunakan sebagai properti film. Ini juga kami akan periksa orang-orang yang terkait dengan kegiatan ini. Mulai diperiksanya hari ini apa? Untuk saudari ET kita periksa besok hari Kamis jam 9 pagi. Terus hari Jumat pagi kami akan memeriksa sutradara dan artis pemain film tersebut. Yang hari Jumat siang kami akan memeriksa saudara RA. Sudah hampir saja. Ya, Egan. Baik, Mario, mengenai kepemilikan senjata api yang diduga milik Gatot Brajamusti, apakah ada perkembangannya? Ya, Egan, memang untuk senjatanya sendiri memang akan diperiksa sesuai dengan Undang-Undang Darurat, yaitu nomor 12 tahun 51 terkait dengan kepemilikan senjata api dengan maksimal hukuman adalah 20 tahun penjara. Dalam hal ini memang pemilikan senjata ini diakui harus dilidik atau diselidiki lebih dalam karena memang eskalasinya bisa menjadi lebih besar, bukan hanya pemeriksaan dari 2 pucuk senjata ini saja. Karena memang kepemilikan senjata ini dari telusuran awal dan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kedua senjata dan juga beberapa ratus butir peluru ini tidak memiliki surat, dan hal ini akan terus digali. Bahkan tadi sempat dikatakan bahwa dari 36 pertanyaan yang akan disebutkan atau ditanyakan kepada Arisuta akan sangat mungkin berkembang karena memang targetnya bukan hanya kepemilikan 2 senjata itu saja, tapi lebih ke importir dari senjata yang ilegal tersebut, Egan. Dan berikut adalah kutipannya. Ya, ini masih terus berkembang proses penyidikan, baru sampai pertanyaan ke-8 kalau nggak salah ya. Pak, kalau misalnya untuk properti sebenarnya undang-undang itu masuk juga nggak sih Pak untuk ya, setahu kita sudah berkoordinasi dengan beberapa dari pihak film
jarang digunakan properti senjata yang asli karena ini akan beresiko terhadap apalagi peluru tajam yang digunakan. Ini sangat beresiko. Jadi itu masih kami coba untuk gali dalam proses penyidikan ini. Ancaman pidana Undang-Undang Nomor 1251 20 tahun penjara. Ya, Egan, sebelumnya memang tim penyidik Polda Metro Jaya selain dari kepemilikan senjata api juga memeriksa adalah barang bukti sebungkus serbuk putih yang didapati dari kantor Parvi tempat Gatot berada. Dan dalam penggeledahan tersebut beberapa pengacara dari Gatot dan juga sekretariat pejabat dari Parvi mengikuti pemeriksaan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono mengatakan bahwa serbuk putih itu ditemukan di ruang kerja Ketua Parvi Gatot Brajamusti. Serbuk ini berada di dalam satu kemasan berwarna silver dengan berat kotor 4,78 gram. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah selang kecil seperti pipet berukuran pendek. Polisi menduga serbuk putih itu adalah sabu dan rencananya akan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk dilakukan pengecekan agar diketahui kandungannya. Nantinya, hasil lab 4 ini akan diserahkan ke penyidik Polres Mataram dan Polda NTB sebagai bukti lanjutan di kasus narkoba Gatot. Gatot Brajamusti ditangkap di sebuah hotel kota Mataram, NTB tidak lama setelah ia terpilih lagi untuk memimpin Parvi. Polisi menemukan satu paket sabu di celananya dan hasil tes urin menunjukkan bahwa dia positif menggunakan narkoba. Yang berisi bubuk berwarna putih tetap kita dalami, nanti kita akan kirim ke lapor bubuk apa ini. Kemudian malamnya tim masih membantu dari Polda NTB melakukan penggeledahan lagi di daerah Cisaat, Sukabumi di padepokannya GP. Selain menggeledah kantor Parvi, petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Mataram juga telah menggeledah padepokan Gatot Brajamusti di Jawa Barat. Penggeledahan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari kasus yang melibatkan Gatot bersama istrinya. Penggeledahan padepokan Gatot Brajamusti di Desa Sukamana, Sukabumi pada Selasa kemarin berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Dalam penggeledahan ini, polisi membongkar paksa 2 berangkas besi yang ada di padepokan. Namun polisi tidak menemukan narkoba, senjata atau barang bukti lain terkait dengan kasus Ketua Parvi itu. Polisi hanya mengamankan beberapa dokumen penting yang dinilai bisa membantu polisi menuntaskan kasus Gatot. Jam melakukan penggeledahan di kediaman daripada Pak Gatot Brajamusti. Sementara ada beberapa dokumen yang dibawa. Ya, ada 2 berangkas yang dibuka, satu yang besar dan tadi terakhir yang besar kita bisa buka, disaksikan oleh pihak RW, RT dan keluarga tadi. Sementara dari hasil berangkas yang kita buka memang dua-duanya kosong. Kita bisa katakan clean and clear, tidak ada. Jadi selama ini yang disangkakan ya beredar bahwa padepokan ini ya diduga ada ya ritual sabu-sabu, ternyata nggak ada tuh gitu. Ya segala yang mengindikasikan sabu-sabu pun nggak ada gitu, bong atau apa nggak ada. Itu benar-benar clear. Jadi makanya di sini ya kami memang menghormati daripada proses yang sudah ada. Cuma kami berharap supaya jangan cepat memberikan statement ya mengenai AA ini gitu siapapun itu. Ya, Egan, demikian beberapa informasi terkait dengan kasus Gatot dan saya kembalikan ke Anda.